Shalom teman-teman. Kembali lagi kami menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman berada saat ini. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik. Nah, perkenalkan, nama saya Dewianti Westaga. Saya Badan Pengurus PMK Unmor. Nah, teman-teman semua, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang kakak staf perkantas yang melayani di Ketakeva. Nah, mari kita sapa. Halo Karince, shalom. Halo Dewi dan semua adik-adik mahasiswa Unimor yang lagi menonton YouTube PMK Unimor ini. Baik Kak, Karince apa kabar? Baik, Puji Tuhan ya Kak. sangat cerah. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan berbincang-bincang tentang sebuah buku. Nah, teman-teman penasaran, buku ini berjudul Pelayanan yang Berpusatkan Kehadiran. Nah, teman-teman, dari topik buku ini sendiri, kita akan membahas lebih jauh bersama dengan Karince. Nah, Karince, dari buku ini, Karince bisa sampaikan siapa dari penulis buku ini, terbitan dari mana, dan pokoknya tentang buku ini, latar belakang buku ini. Iya, buku Pelayanan yang Berpusatkan Kehadiran ini penulisnya itu Mekin, dan dia sudah diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Literasi Perkantas Nasional yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan langsung atau terbitannya adalah Perkantas. Baik Kak. Nah Kakak, pertama saya mau tanya, kira-kira hal apa saja atau motivasi apa saja yang menolong Kakak untuk membaca ini buku? Saya rasa ini juga cukup tebal. Apakah kayak iseng-iseng, ataukah kita dalam wabah COVID jadi kayak misalnya waktu lebih banyak di rumah, atau gimana Kakak? Sebagai seorang staf, membaca buku tuh wajib begitu. Jadi bukan cuma isi waktu atau senang-senang, tapi atau karena kita lagi sekarang di rumah, Iya. tapi atau sebagai seorang staff, sebagai seorang pelayan, bagi saya membaca buku tuh wajib saya baca. Baik Kak. Nah Kakak, dari buku Pelayanan yang Berpusatkan Kehadiran ini, bisa Kakak sampaikan hal-hal apa saja yang ditekankan dalam ini buku, atau dia punya konsep penting dalam ini buku yang bisa Kakak sharing ke kami sebagai mahasiswa? Yang pertama, buku ini ditulis sesuai dengan zaman kita, abad 21. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buku ini menuntun kita untuk membawa orang mengetahui itu keselamatan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang harus mengerti tentang sola fide, yaitu keselamatan itu di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir, dari buku ini dia punya penjelasan yang baik bagaimana kita harus melayani kaum muda dengan abad 21 ini seperti apa. Baik Kak. Nah Kakak, dalam melayani kaum muda dalam abad yang sekarang tentu sangat sulit Kak, karena banyak kaum muda yang hidup atau mau hidupnya tidak mau dibimbing. Kira-kira menurut Kakak dalam ini buku, apakah ada hal-hal khusus yang bisa Kakak berbagi, misalnya tips-tips dalam melayani mahasiswa yang seperti itu? Biasanya pelayanan itu tidak terlalu menjadi hal utama bagi kaum muda.
apalagi mereka harus duduk mendengar, membaca Alkitab di zaman sekarang, memang itu tidak menjadi daya tarik oleh kaum muda. Tapi bagi saya sebagai seorang pelayan, mereka dalam pelayanan itu mereka mengalami Tuhan, menikmati keselamatan, berjumpa dengan Tuhan. Itu menjadi hal utama bahwa harus menjangkau mereka. Kita harus tetap menjangkau mereka. Mungkin kita kerja agak lebih keras lah. Nah kakak, pelayanan yang berpusatkan kehadiran. Nah dari topik ini, apakah pelayanan itu hanya dimaksudkan ketika seseorang hadir saja dalam itu pelayanan? Apakah itu cukup? Apakah itu menjamin atau bagaimana kakak? Yang dimaksud dengan pelayanan yang berpusatkan kehadiran itu adalah mereka, para anak-anak muda itu, mereka mengalami Tuhan. Kehadiran Tuhan itu mereka alami dalam hidup mereka. Jadi mengundang Tuhan untuk hadir dalam pelayanan kita, meminta Tuhan yang menuntun dan membimbing dalam pelayanan kita itu, kehadiran Dia itu yang ditekankan. Tuhannya yang ditekankan, bukan strategi kita. Berarti dari buku ini juga menjelaskan tentang konsep pelayanan yang harus berjalan bersama Tuhan. Artinya apa? Pelayan dan yang dilayani itu harus mengalami betul-betul peristiwa dengan Tuhan, perjumpaan langsung dengan Tuhan tanpa ada perantaraan dari orang lain. Itu ya Kak. Nah, yang berikut saya mau tanya di kakak, kira-kira seberapa penting atau seberapa manfaat dari kami sebagai mahasiswa untuk membaca buku yang berpusatkan pelayanan yang berpusatkan kehadiran? Penting bagi saya, sangat penting, karena dia punya cara, langkah-langkah apa yang harus kita buat, terus konteks keadaan kaum muda itu saat ini seperti apa, mereka mengalami apa, mereka butuh apa, hal apa yang harus kita kasih, siapa yang harus mengubah mereka, siapa yang harus diutamakan dalam pelayanan. Itu dijelaskan dari buku ini. Jadi kalau mau melayani atau kalau mau memberi diri dalam pelayanan, dia harus tahu pelayanan ini mau dibawa ke mana, pelayanan ini tujuannya apa. Kalau tahu bahwa pelayanan ini tujuannya hanya untuk mencari jumlah, dipikirkan sendiri. Tapi kalau pelayanannya mau menuntun orang untuk mengalami Tuhan, mau menuntun orang untuk mendapat keselamatan, dia perlu belajar dari buku ini. Berarti sangat menarik ya Kak. Berarti dalam sebuah pelayanan itu kehadiran itu tidak menjadi tolak ukur. Kehadiran tidak bisa menjamin, tapi pelayanan yang berkualitas itu adalah pelayanan yang orang yang dilayani itu harus mengalami perjumpaan dengan Kristus secara langsung. Ini kehadirannya itu tuh bukan kehadiran kita, tapi kehadiran Kristus dalam pelayanan kita. Jadi event atau strategi dalam pelayanan baik, itu juga butuh. Tapi memang untuk buku ini dikhususkan untuk mengerjakan pelayanan
dalam bentuk yang kecil, tetapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Berarti walaupun pelayanan itu secara kecil, tetapi ketika orang yang dilayani itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berarti pelayanan itu yang berhasil. Pelayanan yang besar-besaran pun kalau dibuat dalam event-event besar dan orang yang dilayani tidak mengalami Tuhan secara langsung, itu belum menjamin ya Kakak. Jadi pelayanan yang kecil juga ketika ada Kristus, ketika orang itu berjumpa dengan Tuhan secara langsung, itu sangat berkualitas. Nah Kakak, yang terakhir, apa pesan Kakak untuk kami sebagai mahasiswa ketika melakukan pelayanan secara yang tadi Kakak bilang? Oh ya, bagi pelayanan kaum muda. Ya. Apa pesan Kakak untuk kami pelayanan dalam melayani kaum muda di era yang sangat tidak kondusif, apalagi kita masih dalam keadaan COVID ini, kira-kira bagaimana? Pelayan bagi kaum muda atau untuk kita mau menjadi seorang pelayan dan mau melayani kaum muda, yang pertama, pelayan itu sendiri sudah mengalami Tuhan dalam hidup. Yang kedua, mau dibimbing langkah maju, dia harus punya langkah maju, dibimbing oleh Roh Kudus. Terus yang ketiga, teman seperjalanan. Yang keempat, dia harus jujur. Dan jujurnya tuh maksudnya begini, kalau menangis dengan jujur. Mencintai adik-adikmu, walaupun mereka tidak jumlah yang besar, mungkin mereka cuma 4 orang, tapi kamu melayani mereka dengan sepenuh di dalam cinta. Dan yang bagi saya terpenting dari yang sudah pesan saya yang saya berikan itu, mempercayakan Roh Kudus beserta dalam pelayanan kita. Jadi mempercayakan Roh Kudus beserta dalam pelayanan kita itu termasuk percaya Roh Kudus memberi pertumbuhan, percaya waktunya Roh Kudus untuk orang itu mengalami pertumbuhan, untuk orang itu menjadi milik Tuhan, dan orang itu sendiri dia mempunyai waktu bersama dengan Tuhan secara tekun. Itu dari saya. Baik Kakak, terima kasih. Yang terakhir teman-teman, saya akan menyimpulkan perbincangan kami kali ini. Nah, dari buku Pelayanan yang Berpusatkan Kehadiran, ada beberapa poin penting yang saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, sebelum kita melayani orang, berarti kita juga sebagai pelayan, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita harus diisi atau mengalami Tuhan dengan tanpa perantaraan dari orang lain. Dan yang berikut, kita juga harus mempercayakan Tuhan untuk membimbing kita dan juga memberi waktu bersama Tuhan, misalnya seperti bersaat teduh dan juga along with God dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, pelayanan yang berpusatkan kehadiran juga dijelaskan bahwa sebuah pelayanan dikerjakan dengan totalitas. Ketika pelayanan itu sekecil apapun, ada 2 atau 3 orang, ketika 2 atau 3 orang itu mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan, berarti pelayanan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan atau pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kehadiran saja atau kehadiran saja tidak
jamin bahwa pelayanan itu berhasil. Nah, teman-teman semua, Bukan kehadiran, itu jumlah oh ya Kak, jumlah dari pelayanan pelayanan kita. pelayanan yang kita layani. Baik Kak, teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada saat ini, untuk teman-teman yang suka membaca, untuk teman-teman yang dalam komunitas pelayanan di mahasiswa dimanapun teman-teman berada, jika teman-teman mau mendapatkan buku pelayanan yang berpusatkan kehadiran, teman-teman bisa pesan di literasi Perkantas. Nah, teman-teman bisa langsung pesan dan bisa juga melalui Perkantas melalui Keva. Perkantas Keva. Baik. Nah, teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Kami berharap lewat video ini teman-teman diberkati, pelayanan teman-teman diberkati oleh Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Dah.